Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Fajar Pratama dengan NIM F1D023 10142. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari kelompok kami. Yang dimana use case diagram ini menggambarkan sistem informasi desa yang digunakan oleh tiga aktor utama, yaitu admin, kepala desa, dan sekretaris desa. Diagram ini menjelaskan interaksi antara masing-masing aktor dengan fitur atau layanan yang tersedia dalam sistem. Aktor utama dalam sistem ini adalah admin, yang memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fungsi sistem. Admin dapat melakukan login ke dalam sistem dan melihat beranda atau dashboard. Admin memiliki wewenang untuk mengelola berbagai jenis data kependudukan, seperti mengelola data penduduk, mengelola data kelahiran, mengelola data kematian, dan mengelola data pindah desa. Dalam masing-masing pengelolaan tersebut, admin juga dapat menambahkan data, mengedit data, menghapus data, dan melihat detail data, serta mencari nama penduduk dalam list. Selain itu, admin juga mengelola layanan surat yang mencakup penambahan surat, edit surat, hapus surat, dan cetak surat, serta mencari nama penduduk dalam list. Admin juga dapat mengakses menu pengaturan yang dimana untuk mengedit data user dan mencari nama user dalam sistem. Setelah menyelesaikan aktivitasnya, admin dapat melakukan logout dari sistem. Sementara itu, aktor kepala desa dan sekretaris desa, mereka hanya memiliki akses yang terbatas, yang dimana aksesnya itu yaitu melihat data penduduk, melihat data kelahiran, melihat data kematian, dan melihat data pindah. Mereka juga dapat login dan logout dari sistem serta melihat beranda, namun tidak memiliki hak untuk menambah, mengubah, atau menghapus data dalam sistem, seperti halnya admin. Dalam diagram ini, hubungan antara fitur-fitur sistem digambarkan dengan simbol extend yang menunjukkan bahwa suatu fungsi dapat diperluas atau memiliki fitur tambahan yang tergantung pada kebutuhan. Misalnya dalam pengelolaan data penduduk, terdapat fitur tambahan seperti menambah, mengedit, menghapus, melihat detail, dan mencari nama penduduk dalam list. Secara keseluruhan, use case diagram ini menunjukkan pembagian peran dan wewenang yang jelas antara ketiga aktor utama data dan sistem. Sedangkan kepala desa dan sekretaris desa berperan sebagai pihak yang hanya memantau dan mengakses informasi penting tanpa dapat memodifikasinya. Diagram ini juga membantu dalam mendesain sistem yang sesuai dengan struktur pemerintahan desa dan mendukung tata kelola informasi yang tertib dan aman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Pertama ada di bagian login, yaitu pada admin, kepala desa, dan sekdes. Pertama, user akan membuka halaman login dan kemudian akan memasuki dua inputan, yaitu input username atau password. Input username dan input password. Selanjutnya apabila passwordnya salah, akan kembali lagi ke bagian input username dan input password, dan ketika benar user akan masuk dan dapat melihat beranda. Kemudian pada bagian melihat beranda, di sini ketiga user akan melakukan login dan melihat beranda. Kemudian di bagian melihat dashboard, pada bagian user admin, admin akan melakukan login, melihat beranda. Setelah melihat beranda, dia akan melakukan pemilihan menu dashboard. Setelah itu dia akan dapat melihat dashboard. Selanjutnya kepada kelola data penduduk, pada bagian admin, user admin akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu dia akan melihat beranda dan masuk kepada pilihan menu data penduduk. Setelah dia melakukan pemilihan, dia akan dapat melihat data penduduk tersebut. Setelah itu user akan menambahkan data penduduk. Setelah dia menambahkan data penduduk, kemudian dia akan dapat melihat list data penduduk tersebut. Kemudian dia akan masuk
ke bagian edit data penduduk, hapus data penduduk, lihat data penduduk, cari data penduduk. Keempat opsi ini ketika inputannya salah, maka dia akan kembali ke bagian melihat data penduduk. Dan apa ketika dia benar melakukan penginputan, maka data akan masuk dan melakukan penyimpanan. Selanjutnya pada bagian kelola data kelahiran, pada bagian admin, admin akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu dia akan melihat beranda. Selanjutnya dia akan masuk ke pilih menu data kelahiran. Setelah itu admin dia akan dapat melihat data kelahiran. Setelah itu user admin akan menambahkan data kelahiran. Setelah dia menambahkan data kelahiran, user admin dapat melihat list data kelahiran. Eh, Dia akan mendapat 4 opsi, yaitu ada edit data kelahiran, hapus data kelahiran, lihat detail data kelahiran. Setelah itu melakukan pencarian data kelahiran. Apabila inputannya salah atau inputannya fatal, dia akan masuk ke bagian melihat data kelahiran. Dan apabila inputannya benar, maka akan dilakukan simpan terhadap empat inputan data tersebut. Selanjutnya pada bagian kelola data kematian, admin akan melakukan login terlebih dahulu, kemudian akan melihat beranda, kemudian akan melakukan pilih menu data kematian, lalu akan melihat data kematian, menambahkan data kematian. Setelah itu dia akan dapat melihat list data kematian. Eh, Setelah itu eh, user admin dapat melakukan edit data kematian, hapus data kematian, lihat detail data kematian, serta melakukan pencarian dari data kematian. Dan jika inputannya salah atau melakukan pembatalan inputan, maka akan kembali ke bagian melihat data kematian. Dan ketika inputannya yang dia inputkan itu benar, maka akan melakukan penyimpanan terhadap kelola data kematian. Begitupun seterusnya dari kelola data pindah, kelola layanan surat, kelola pengaturan, melihat data penduduk, melihat data kelahiran, melihat data kematian, melihat data pindah, dan melakukan logout. Setelah melakukan logout, user seperti admin, kepala desa, dan sekdet akan melakukan login terlebih dahulu, kemudian melakukan melihat beranda. Setelah itu dia melakukan pemilihan menu logout. Setelah itu program akan keluar atau dikatakan end. Mungkin sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Ahmad Purwadi dengan NIM F1D02310115. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari sistem informasi desa untuk mengelola data desa dari yang telah kami buat. Jadi di sini terdapat banyak sekali kelas-kelas yang terdapat dalam sistem informasi tersebut. Seperti di sini salah satunya yaitu terdapat kelas batal pindah, di mana pada kelas batal pindah ini terdapat 4 atribut, yang dimana yang pertama ada atribut ID batal pindah dengan tipe data integer, terus ID pejabat, alamat batal pindah, tipe datanya varchar, tanggal dan tanggal batal pindahnya. Terus di bawahnya terdapat metodenya, yang dimana dia di sini terdapat metode pejabat. Dia di sini menampilkan data pejabatnya atau mengambil data pejabatnya. Terus daftar batal pindah, tambah batal pindah, terus edit, proses, cetak batal pindah, hapus dan lain sebagainya. Terus di sini ada kelas belum menikah dengan atribut ID belum menikah dengan tipe data integer, ID pejabat, NIK, tanggal belum menikah dengan tipe data integer. Dengan metodenya di sini terdapat pejabat sama seperti sebelumnya, dia mengambil data untuk menampilkan daftar pejabatnya. Terus di sini daftar untuk menampilkan daftar belum menikah, terus menambah, edit, proses editnya, terus cetak, hapus dan lain sebagainya. Terus di sini ada kelas-kelas yang lainnya. Di sini ada kelas belum sekolah dengan tipe data ID belum sekolah, ID pejabat, NIK, tanggal belum sekolahnya. Terus dengan metode di sini ada
Untuk menampilkan pejabatnya tadi, daftar belum sekolah, tambah belum sekolah, edit, cetak, proses, hapus. Terus di sini ada kelas cerai mati dengan atribut ID cerai, ID pejabat, NIK, tanggal cerai, terus di bawahnya ada metode pejabat, daftar cerai mati, tambah cerai mati, edit, cetak, proses, dan hapus. Begitupun dengan kelas-kelas yang lainnya, ini semuanya hampir sama ya, dengan masing-masing memiliki ID dengan tipe data integer, NIK. Di sini ada kelas domisili dengan atribut ID domisili, ID pejabat, NIK, nomor surat, tanggal domisili dengan metodenya di sini pejabat, daftar domisili, tambah domisili, edit, cetak, proses, dan hapus domisilinya. Begitupun dengan yang lain sebagainya. Di sini hampir semuanya sama ya guys ya. Maaf. Oke, maka hanya itu saja penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Itu di sini ada objek diagram. Di sini contohnya itu ada batal pindah, di mana nick terdapat atribut nick, ID pejabat, dan ID batal pindah. Di sini contohnya itu nicknya itu 321526011990001. ID pejabatnya itu 1 dan ID batal pindahnya itu 1 yang berada pada CI model. Selanjutnya yang di controller ini kosong karena tidak ada atribut yang ada dalam controller, dan view juga tidak ada atribut dari kelas yang ada di view. Terus selanjutnya yaitu IRD. Sini contohnya itu ada kelahiran. Di sini kelahiran itu dia memiliki 20 atribut, dimana itu dengan primary key, ID kelahiran, dan 19 yang lain itu bisa dibaca di sini. Nah, dia ini koordinatasnya itu nyambung dengan pejabat. Dia itu menyambung dengan penduduk, yang dimana di sini tuh penduduk memiliki primary key nick, dan di sini nick nomor kakak, dan di sini kelahiran juga memiliki nomor kakak. Nah, jadinya koordinatnya itu adalah seorang penduduk memiliki satu akte kelahiran. Setnya yaitu sequence diagram. Di sini saya ambil contoh sequence diagram admin, login admin kepala desa atau sekdes. Di sini ada view login, di mana user klik login, masukkan username dan password, dan menekan tombol login. Di sini ada controller login. Di sini ada construct, di dalam itu di fungsi dalam kelas login controllernya, index dan out. Di sini juga ada terdapat validasi data. Di sini ada database-nya yaitu mlogin. Di sini terdapat kelas login. Di sini dia itu bakal lanjut ke view beranda. Nah, jika dia sudah login, dia bakal ke beranda. Kalau dia salah itu berarti username atau password salah, itu dia balik ke login. Dan di sini alt ini dia akan keluar jika dia loginnya gagal. Di sini login berhasil. Selanjutnya itu kita ke sistem pengelolaan data penduduk warung desa bambu. Kita demonya. Sini kita demo admin dulu. Nah, admin langsung ke beranda. Ada dashboard admin, data penduduk, data kelahiran, data kematian, data pindah, layanan surat, pengaturan, dan logout. Sini saya akan mencoba menambahkan data penduduknya. Nah, di sini jika kita menambahkan data penduduk, kita tuh diminta untuk mengatur nick, nomor kartu keluarga, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT, RW,
agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan, status tinggal, golongan darah, dan kewarganegaraan. Nah, di sini ada tombol yaitu simpan atau batal. Nah, itu mungkin perwakilan. Terus saya akan lanjut ke sekdes. Nah, di sini sekdes nih dia hanya dapat melihat data penduduk desa, data kelahiran, data kematian, dan data pindah. Dia itu dapat melihat detail dari data kematian, data kelahiran, data penduduk. Nah, ini kita coba klik ini data penduduk detailnya. Nah, sini akan menampilkan ini nik, nomor kakak, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu kita akan ke akun kepala desa. Sini kepala desa hanya bisa dapat melihat detail data penduduk. Nah, sama seperti admin, di sini dia itu bakal mengeluarkan ini nik, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT, RW, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, status perkawinan, status tinggal, golongan darah, dan kewarganegaraan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.